2, 3, come on! Saya dapat tema yang luar biasa, yaitu accept like Jesus, atau penerimaan seperti Yesus. Sebelumnya saya pengen mention tentang yang namanya hubungan. Hubungan itu sesuatu yang penting banget buat Tuhan. Dia sangat demen, dia demen banget sama yang namanya hubungan, sama yang namanya. Tahu nggak? Saking pentingnya hubungan buat Tuhan, dia ngelakuin banyak hal supaya kita bisa tetap sama-sama dengan dia. Dia turun ke dunia, dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya, dia menebus dosa kita supaya kita nggak kepisah sama dia. Amin? Supaya kita bisa terus sama-sama dengan dia. So, hubungan itu ibarat alat yang Tuhan pakai untuk menyalurkan kasihnya Tuhan yang sempurna buat kita. Nah, salah satu bentuk kasih dalam sebuah hubungan itu, yang Tuhan pengen lihat dari kita hari ini adalah dengan mempraktekkan yang namanya penerimaan. Nah, di sekeliling kita nih, kiri kanan teman-teman, itu banyak banget manusia berdosa. Kiri kanan kalian tuh manusia berdosa, termasuk saya, orang-orang yang berdosa. Dan banyak di sekitar kita, teman ataupun keluarga, teman-teman kantor kita, sahabat kita tuh punya sifat atau karakter yang bertentangan sama apa yang kita suka. Saya nggak suka sama orang yang ribet, banyak omong gitu. Maksudnya kalau emang lu nggak suka nggak perlu ngeluh gitu. Maksud menurut saya gitu ya. Tapi tantangannya adalah bagaimana meskipun saya nggak suka sama orang-orang yang seperti itu, saya harus tetap bisa menerima mereka. Sama seperti teman-teman, kalian pasti punya preferensi masing-masing tentang idealnya manusia tuh harus seperti apa, betul? Betul. Tapi permasalahannya adalah Tuhan kasih tanggung jawab ke kita untuk bisa menerima sesama kita. Seperti Yesus menerima kita yang tidak sempurna ini. Oke, paham sampai sini ya teman-teman ya. Nah, Yesus ngajarin kita untuk memiliki penerimaan yang utuh. Katakan penerimaan yang utuh. Yes. Apa yang dimaksud dengan penerimaan utuh? Itu artinya bagaimana kamu tetap bisa menerima orang-orang di sekitar kamu yang punya kelemahan, yang punya kekurangan, yang banyak gak bisanya, yang banyak keterbatasannya, yang ngeselin. Dan kamu gak ngebiarin mereka seperti itu, tapi kamu ngebangun mereka. Amen, itu namanya penerimaan yang utuh. No judgment, kamu gak ngehakimin, tapi kamu ngebangun sesama kamu. Nah, kenapa ini menjadi tanggung jawab kita? Karena teman-teman, penerimaan itu adalah bentuk daripada kasih. Dan kasih itu tidak membiarkan. Kasih itu mentransformasi, membangun. Gitu ya teman-teman. Kita bisa sama-sama lihat di Matius 18 ayat yang ke-15. Saya bacakan buat teman-teman. Ini bagaimana kita bisa mengasihi sesama. Matius 18 ayat 15 firman Tuhan berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. So, yang menjadi highlight saya hari ini adalah di kalimat pertama. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Teman-teman, penerimaan itu tidak membiarkan. Itu membangun. Jadi kalau kita masih ditegur sama orang, artinya kita masih disayang sama orang itu. Kita masih dibangun sama orang itu. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita berbuat salah tapi kita nggak ditegur. Apakah orang di sekitar kita menyayangi kita? Nah, saya nggak tahu. Tapi saya mau kasih sharing sedikit, ini simple testimoni dari teguran yang saya pernah terima dari Ci Wendy waktu itu. Jadi saya pernah belajar di mana waktu itu saya punya tanggung jawab di hari A misalkan. Di waktu yang sama, saya tuh memutuskan untuk pergi meninggalkan tanggung jawab saya. Akhirnya saya dipanggil dan saya ditegur.
Apakah sedih ditegur? Untuk lelaki yang memiliki hati yang lembut, iya sedih. Tapi apakah saya kecewa sama Ciwendy? Setelah saya pikir-pikir, enggak sih. Kenapa? Karena saya memang salah, saya tidak bertanggung jawab. Dan saya cuma ngerasa di situ bahwa saya beruntung punya ketua yang mau menegur saya ketika saya salah. Karena itu berarti dia peduli sama saya. So, saya berharap setiap dari kita memiliki pemahaman bahwa penerimaan itu tidak membiarkan kita salah. Penerimaan itu membuat kita berkembang jadi lebih baik. Intinya adalah teguran yang diterima karena kesalahan kita itu menandakan bahwa kita diterima dan dibangun. Teguran membuat kita lebih baik dan tidak membiarkan kita tetap berada di lubang kegagalan. Amen? Nah, tapi yang seringkali salah adalah adanya pandangan di dunia ini yang menganggap bahwa penerimaan itu plek ketiplek, plek. Lu tuh diterima. Dan gak perlu ada aksi apapun lagi. Just diterima gitu. Gak perlu komen, gak perlu kasih masukan. Pokoknya gak perlu gitu. Lu cukup terima gue di tengah-tengah lu aja. Dan dalihnya adalah itu hidup gua, itu hak gua gitu ya. Dan pandangan yang seperti ini adalah pandangan yang saya bisa bilang salah dan bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena jahat aja sih menurut saya ketika lu tahu yang namanya kebenaran tapi lu nggak mau kasih tahu ke orang yang salah gitu. Kenapa lu membiarkan orang itu salah gitu kan? Nah, pandangan seperti ini saya coba merangkum dari apa yang saya tahu. Baik waktu itu saya sering nonton podcast di YouTube banyak gitu kan. Kenapa bisa seperti ini? Dari teman-teman sekitar saya juga ada 3 hal yang saya coba kumpulkan. Orang yang memiliki pandangan bahwa dia nggak mau ditegur atau apapun, pertama, karena mereka pernah experience teguran yang motivasinya tidak jelas. Mereka cuma disudutkan doang, mereka cuma disalahkan doang, mereka cuma dihakimi, gitu. Motivasinya nggak jelas dalam menegur. Yang kedua, merasa dipermalukan sama orang banyak, ditegur di depan orang dan lain-lain. Dan yang ketiga, karena memang mereka belum kenal yang namanya kasih aja, gitu. Nah, yang menjadi highlight adalah jangan memiliki pandangan yang seperti ini, gitu. Kita sebagai anak Tuhan, anak yang percaya bahwa kasih itu membangun, harusnya beruntung dan bersyukur kalau misalkan kamu masih ditegur, gitu. Karena itu salah satu bentuk penerimaan dan anugerah juga. Masih ada orang baik yang mau kamu hidup lebih baik, gitu. Jadi, ketika nanti kita pun mau menegur sesama kita, pahami motivasinya jelas. Tujuan kita menegur apakah kita ingin meluapkan emosi kita atau membangun sesama. Yang kedua, satu aja deh, itu aja. Nah, karena penting banget untuk kita pahamin apa yang menjadi tujuan kita menerima orang. Penerimaan yang Tuhan mau itu adalah penerimaan yang membangun sesama dan dapat memuliakan Allah. Nah, di Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai ke 25, saya bacakan aja. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Teman-teman, untuk kita bisa menerima satu sama lain butuh orang lain juga kan? Nah, saya cuma mau mengajak untuk setiap kita bisa memiliki kerendahan hati untuk mau menerima sesama dan berani untuk menegur juga dalam kasih. Nah, yang kedua, tujuan dari penerimaan itu adalah untuk memuliakan Allah. Memuliakan Allah ini artinya ketika kita tuh punya iman sama Tuhan dan kita ngelakuin apa yang menjadi firman itu sendiri. Di Roma 15 ayat 7 bilang gini, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi penerimaan itu tuh suatu hal yang luar biasa buat Tuhan.
Suatu hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, sebenarnya saya punya juga ingin sharing sedikit tentang bagaimana saya diterima gitu. Saya cuma mau bilang bahwa penerimaan itu bisa transformasi hidup seseorang. Dan saya salah satu orang yang bersyukur dan beruntung ketika mengalami yang namanya penerimaan. Start dari mana ya? Cuman intinya gini, saya nggak terbiasa untuk diterima gitu di kecil. Karena di les ataupun di tempat sekolah saya, ya pokoknya dibully aja gitu. Jadi saya tumbuh dengan rasa insecure yang cukup parah menurut saya sih ya. Saya nggak berani untuk ngapa-ngapain ketemu orang, itu nggak berani. Sampai waktu kuliah, saya daftar kuliah sendiri aja itu saya sangat bersyukur. Karena akhirnya saya berani untuk mengalahkan rasa malu gitu ya. Yang saya punya. Waktu SMA, titik dimana saya merasakan apa yang namanya penerimaan itu ketika saya gabung dalam suatu komunitas di sekolah saya dan mereka memberikan penerimaan itu sendiri. Mereka nggak menghakimi saya, mereka memberikan afirmasi yang positif buat saya. Ketika waktu itu saya ingat banget di persekutuan pelajar, saya jadi worship leader guys. Dan as expected, sampai sekarang saya masih malu sih untuk mikirin itu. Karena tiba-tiba berhenti, lagi mimpin nih. Aduh, kodenya apa ya guys? Semua berhenti pokoknya. Terus saya cuma bisa bilang, maaf guys, saya baru pertama kali untuk jadi WL gitu. Tapi ya udah, nggak apa-apa gitu. Mereka nggak yang kayak dasar si Johnson udah dikasih kesempatan nggak digunain dengan maksimal. Enggak, mereka cuman ya udah, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. It's okay, coba lagi ya next time. Ya next time-nya lebih baik sih, lebih baik lah intinya, untungnya. Kenapa bisa lebih baik? Karena didukung guys, coba kalau dihujat, wah mungkin saya jadi penyembah yang lain gitu kan, saya nggak tahu. Tapi intinya saya mengalami transformasi yang namanya diterima gitu, saya mengalami perubahan hidup gitu. Dan itu yang membuat saya jadi semakin lama semakin semangat untuk mengenal siapa Tuhan. Karena ada orang-orang baik yang mau menerima saya gitu. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang ignoran, yang menghakimi. Karena itu cuman bisa ngerusak satu sama lain doang. Nah, lanjut. Langsung ke to the point-nya adalah gimana sih Yesus mempraktikkan penerimaan itu sendiri ke sesama. Sebenarnya poin ini cukup simple. Saya cuma nangkap satu hal ketika saya mempersiapkan materi ini. Fokus dari penerimaan itu sendiri berpusat pada yang namanya kasih. As simple as that. Kasih gitu. Karena bohong banget ketika lu ngomongin penerimaan, tapi lu gak punya kasih. Apa yang lu mau terima? Gak ada gitu kan. Ada 3 poin yang saya mau share ke teman-teman tentang kasih. Yang pertama, mengasihi itu tidak menghakimi. Saya cuma mau cerita sedikit dari apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika orang Farisi membawa perempuan yang melakukan zina. Orang Farisi pengen ngelemparin dengan batu kan. Dia berharap supaya Yesus memberikan respon, ya udah lemparin aja dengan batu gitu. Tapi apa yang menjadi respon Yesus adalah, dan ketika mereka terus bertanya kepada dia, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Respon yang Tuhan kasih adalah, gak perlu menghakimi guys, bahkan Tuhan aja gak menghakimi gitu kan. Lalu ayat yang ke-10 dan ke-11 bilang gini, lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, si perempuan itu, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat yang ke-11, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. So, poin dari perikop ini adalah, kita tuh nggak perlu menghakimi, fokus untuk ngebangun aja. Contoh ya, ketika mungkin lu punya teman yang punya adiksi untuk nonton video porno,
nggak usah diledekin gitu. Lu cukup rangkul dia, lu doain dia aja, dan lu ajak dia ngelakuin hal yang positif gitu. Nggak usah menepok kiri kanan guys. Itu, jadi jangan malah dicengin gitu kan. Itu malah ngebuat dia jadi mungkin, ya nggak apa-apa kali ya, temen gue demen kali ya gue kayak gini gitu. No, fokus kita adalah untuk ngerangkul dan ngedoain. Itu yang bisa kita lakuin. Dan gak perlu ngomong juga, ya lalu udah segede gini masih aja nonton begituan, ngapain sih? Gak perlu. Kita sama-sama berdosa lah. Nah misalkan kamu dosanya nonton video porno, saya dosanya apa? Ada yang lain gitu kan. Jadi tugas kita gak perlu menghakimi, tapi saling membangun aja gitu. Ketika temen lu mungkin insecurean orangnya, ya kadang ngeselin sih ya ketemu orang yang insecurean. Cuman gak apa-apa, dia butuh proses dalam hidupnya untuk secure. Ya, jadi diapresiasi aja setiap hal-hal kecil yang dia coba udah lakuin gitu, dihargai gitu ya. Jadi sama-sama kita memiliki pola pikir yang bertujuan untuk membangun sesama, bukan menghakimi sesama. Malu, Tuhan aja nggak begitu yang sempurna, masa kita yang nggak sempurna menghakimi sesama, ya nggak? Oke, poin yang kedua adalah mengasihi itu memaafkan. Kalau mungkin kata Karen tadi, paket lengkap. Kalau lu menerima orang, artinya lu juga harus bisa memaafkan orang. Gitu. Karena nggak bohong, NGL, mengampuni itu tidak semudah itu gitu ya. Nggak gampang buat mengampuni. Saya punya kepahitan sama orang. Saya butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar memulihkan hati saya sendiri gitu. Prosesnya tuh nggak sesingkat, Tuhan saya mengampuni orang ini. Dreng, tiba-tiba hati saya bersih seperti itu gitu. Enggak juga, butuh proses juga untuk saya mengampuni. Tapi ini fakta yang harus kita terima, bahwa kita harus tetap mengampuni orang-orang di sekitar kita. Dan seringkali orang-orang yang menyakiti kita adalah orang-orang yang terdekat kita. Betul? Nah, apa yang saya coba tiru dari Tuhan Yesus adalah tetap mengampunin orang yang ngeselinnya minta ampun meskipun kelakuannya nggak make sense. Ya, di Lukas 23 ayat 24 bilang gini. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Artinya apa? Wah, nggak make sense sih. Gua turun buat ketemu lu, buat menyelamatkan lu malah bunuh gua gitu kan. Macam apa ini gitu kan, kelakuan apa ini, tapi respon Tuhan itu adalah tetap mengampuni, meskipun gak make sense. Jadi kalau ada teman-teman di sekitar kita yang kelakuannya di luar akal sehat, tarik nafas dulu aja gak apa-apa. Dan bilang, Tuhan saya mengampuni teman saya, oke? Alright, itu sih 2 poin tadi ya. Yang pertama kita belajar untuk gak menghakimi. Yang kedua, kita belajar untuk maafin orang. Dan poin yang ketiga adalah kita perlu mengasihi, kita menerima orang, kita mengasihi orang tersebut dengan cara kita ngerangkul mereka. Dengan cara kita nggak meninggalkan mereka. Dengan cara tidak membiarkan mereka. Di Roma 15 ayat 1-3, boleh ditampilkan. Saya akan bacakan buat teman-teman juga. Roma 15 ayat 1-3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ya, orang yang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak apa? Tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Poin ini cukup menarik. Karena di sini Rasul Paulus bilang yang kuat tuh harus menanggung yang tidak kuat. Jangan mencari kesenangan kita sendiri. Artinya kuat dan tidak kuat ini ngomongin tentang kedewasaan iman kita dalam Tuhan, pemahaman kita sama kebenaran. Kalau misalkan kamu tahu yang namanya kebenaran, kamu tuh punya tanggung jawab untuk membantu teman-temanmu yang gak tahu. Seperti yang tadi saya bilang, kita gak boleh ngebiarin. Karena kalau kita ngebiarin, artinya kita mau menang sendiri. Kita maunya disayang sendiri. Padahal kasih Tuhan itu gak cuma buat kita. Kasih Tuhan tuh buat sesama kita juga. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang egois yang cuma mau diri kita, dan diri kita.
kita harus ingat bahwa ada teman-teman kita yang butuh dibantu juga. Begitupun dengan kita pun butuh dibantu sama orang yang lebih dewasa, lebih tahu dari kita. Amin. Dan next, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi Tuhan Yesus tuh ngajarin kita untuk tidak berfokus pada diri sendiri, tapi berfokus pada orang lain. Fokusnya di sini tuh kepada orang itu bukan fokus yang kepo ya, enggak sih. Bukan kepo, tapi tadi motivasinya harus jelas untuk ngebangun, bukan untuk ngerecokin urusan orang, enggak gitu ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pun udah ngelakuin. Di ayat yang ketiga dia bilang gini, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Jadi jangan kita mencari kesenangan kita sendiri aja. Belajar untuk kita pikul salib, karena gaya pikul salib itu gaya-gaya anak Tuhan banget. Ya, mau berkorban buat orang lain. So, pertanyaan adalah bagaimana untuk mempraktekkan itu semua? Penerimaan itu artinya mengasihi, dan kalau kita mengasihi artinya kita harus punya si kasih. Betul? 1 Yohanes 4 ayat 7-8 bilang gini. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Tapi sama-sama kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah. Sebab kasih itu berasal dari dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi, pahami bahwa Allah itu adalah kasih. Kalau kita nggak punya kasih, artinya kita harus minta sama yang punya kasih. Kita tuh nggak bisa memproduksi kasih itu sendiri ya. Ayat ini bilang gitu kan. Saling mengasihi karena kasih itu berasal dari Allah. Bukan kasih itu berasal dari Johnson, kasih itu berasal dari Dian, Kenny, Ciwendi, nope. Kasih itu bukan berasal dari sesama kita manusia, tapi dari Tuhan dulu gitu. Artinya kalau saya mau belajar untuk menerima orang dan seringkali kita gagal, kita harus cross check lagi gitu. Apakah kita sudah minta kasih dari Tuhan untuk memampukan kita mengasihi orang ini. Mengasihi orang yang gak make sense. Mengampuni orang yang, wah bohwat juga ya lama-lama ngurusin lo. Punya kasih itu dari Tuhan gitu, jadi bukan dari manusia. Karena kesalahan umum yang sering terjadi adalah kita memaksakan diri untuk mengasihi sesama dengan kekuatan kita sendiri. Orang sering bilang, gue tuh punya batas sabar. Ya iya sih, makanya nggak boleh pakai kekuatan sendiri. Karena jadi sering meledak-ledak gitu kan. Pelan-pelan kita belajar untuk terus minta kasih daripada Tuhan. Jadi kalau masih nakal, nah bakal capek sendiri gitu ya. Jangan pakai kasih sendiri. Jangan gengsi buat minta sama Tuhan. Dan mengasihi itu datang ketika kita boleh mengenal Tuhan. Ketika kita bangun hubungan sama Tuhan, kita tuh bakal memiliki pengalaman otentik aja sih. Pengalaman yang mungkin kamu rasain sendiri gitu. Yang beda dari teman-teman kamu yang lain. Pengalaman yang membuat kamu semakin kenal secara pribadi sama yang namanya Tuhan. Kasih dia tuh seperti apa buat kamu. Spesifik ya, kasihnya Tuhan tuh bener-bener mengenal kamu gitu. Itu harus dialamin ketika kamu berusaha membangun hubungan sama Tuhan. Terjalin ketika kamu membangun hubungan sama Tuhan. Jadi akan menemukan kasih yang otentik itu sendiri gitu. Dan ketika kamu memiliki kasih itu, balik lagi, kasihnya sendiri yang akan membuat kita dimampukan untuk melakukan apapun. Hal-hal pekerjaan Tuhan. Salah satunya adalah jadi lebih sabar, jadi lebih dewasa, jadi lebih banyak wisdom gitu ya. Itu tuh
based on hubungan kita sama Tuhan. Gak bisa textbook. Gak bisa kita cuma baca Alkitab tapi kita gak ngobrol sama Tuhan. Itu cuma jadi pengetahuan dan kasihnya bakal jadi semu. Kasihnya cuma ngomong doang. Tuhan tuh baik. Tapi apakah kita pernah mengalami kebaikan Tuhan? Menyadari kebaikan Tuhan? Itu gak bisa cuma dari baca-baca doang gitu. Kita harus mengalami sendiri untuk bisa ngerasain kasihnya Tuhan. Dan saya mau mengajak setiap kita untuk terus belajar membangun hubungan sama Tuhan. Karena tadi inti dari penerimaan itu sendiri adalah kasih. Jadi kita harus stretch otot kasih kita gitu. Bahasanya lah ya. Semoga dipahami gitu ya. Itu sih. Mungkin saya cuma bisa share itu aja. Dan hopefully teman-teman boleh paham dan boleh nangkep. Inti daripada sharingnya adalah kasih itu bisa diterapkan lewat penerimaan kita ke sesama. Dan Tuhan tuh suka banget sama relationship yang saling menerima gitu ya. Karena Tuhan pun rela ngelakuin apapun buat menerima kita. Jadi sama-sama kita belajar untuk mengambil komitmen, untuk belajar untuk menerima sesama lewat kasih dari Tuhan itu sendiri. Amen. Terima kasih sudah menyaksikan serial pengajaran kami hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Next Gen supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan informasi terupdate mengenai serial pengajaran kami yang lainnya. Dan untuk kamu yang belum memiliki komunitas atau baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk join dan gabung di Next Gen. Kita sama-sama beribadah, bertumbuh, dan belajar untuk hidup lebih lagi bagi Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah di setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami nggak cuma merenungkan, tapi kami juga bisa menghidupi dan mempraktikkan firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai jumpa teman-teman, dan Tuhan berkati. Bye!